tugas DPR itu cuma ada 3, bikin undang-undang, bikin anggaran, kedua mengawasi. Apa yang diawasi? Pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran, sesederhana itu. Dalam konteks pengawasan itulah melekat watak oposisi, sifat oposisi, tipikal oposisi. Oke, walaupun mendukung, tetap watak oposisi itu ada. Begini, bukan mendukung, begini loh. Ini Mbak Puan kan ngomong begitu. Ini. Acara ini dipersembahkan oleh Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemirsa, pemerintahan baru Indonesia dimulai. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah mengucap janji memimpin negeri. 109 menteri dan wakilnya harus segera bekerja. Rakyat butuh hasil nyata. Dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari kampung halaman di Surakarta tegas menyatakan akan purna tugas. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang sejumlah narasumber pada malam hari ini. Saya akan mengucapkan selamat datang pada Bung Adian Napitupulu, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Adian. Jadi sibuk pilkada karena ketua Des Pilkada PDI Perjuangan, betul ya? Betul. Betul, jadi sibuk untuk pilkada. Bukan hanya DKI, Pramrano, tapi juga yang lain. Ya, 545 wilayah. 545 wilayah. Tapi terima kasih udah hadir di sini loh. Ya. Cuma belum Karena pernah. Bung Aiman berharga buat saya. Wah, luar biasa. Saya terima kasih sekali. Saya terhormat kalau Bung Adian datang ke sini. Karena Untuk juga berharga untuk keberanian saat Pilpres hampir ditangkap. ada satu meja waktu itu namanya Bung Henry Satrio. Satu meja dengan saya tuh. Kalau saya ditangkap, beliau juga bakal ditangkap juga. Almost man, almost. Kita belum mendengar kapan sebelumnya Bu Mega akan ketemu Pak Prabowo sebelum pelantikan. Tapi ternyata sudah pelantikan, belum ada kabar juga. Jadi ketemu atau enggak nih? Pertemuan dalam politik biasanya sesuatu yang tidak istimewa ya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa dan sebagainya. Apalagi setelah pelantikan kan, kalau sebelum Ya. pelantikan orang berpikir bahwa akan masuk ke kabinet. Ternyata sudah pelantikan, tertutup pintu sudah. Betul, dan maksud saya sampai hari ini semua kader PDI Perjuangan
tegak lurus, patuh dan taat pada keputusan Ketua Umum sebagaimana hasil Kongres dan Rakernas kita. Artinya itu adalah kesepakatan kita bersama-sama, kita ikut perintah Ketua Umum bagaimana mengambil sikap terhadap pemerintahan sekarang. Apapun perintahnya kita jalankan. Oh, jadi belum jelas apakah di luar pemerintah? Oh, pasti di luar pemerintahan dong, karena nggak masuk. Kalau kabinet sampai saat ini kita tidak ikut dalam kabinet. Ya. Tapi bagaimana ke depan kita akan tunggu perintah Ketua Umum. Orang-orangnya, sosok-sosoknya, tokoh-tokohnya tidak masuk dalam kabinet. Tapi apakah ideologinya akan masuk ke kabinet, akan mendukung pemerintahan sekarang, atau berada di luar pemerintahan sekarang kebijakannya? Itu yang kalau menjadi pertanyaan. ideologinya Pancasila 1 Juni. Ya, dan negara ini juga ideologinya sama. Sama, jadi pasti masuk ke dalam. Bukan pasti masuk ke dalam, artinya bahwa ideologi negara kita sudah kita sepakati bersama-sama adalah Pancasila 1 Juni. Itu sudah clear, tidak lagi perlu dipertanyakan. Nah, persoalan bagaimana sikap kita dalam sistem presidensial tidak ada oposisi partai. Oposisinya apa? Kalau secara teori, oposisinya sistem presidensial adalah parlemen. Karena fungsinya adalah mengawasi. Siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan? Parlemen. Jadi kalau ditanya apakah ada oposisi? Ada. Siapa? Parlemen. Parlemen sebagai institusi itulah yang harus menjadi oposisi dalam sistem presidensial. Tapi kan pimpinan parlemennya kemarin ikut mengumumkan juga, walaupun itu ketua harian Gerindra, Pak Dasko. Enggak, gini. Kita dalam sistem kenegaraan itu kan ada parlementer, ada presidensial. Kalau parlementer itu dimungkinkan adanya oposisi partai-partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan. Dalam sistem presidensial, sistem itu tidak memungkinkan dibukanya partai-partai yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bukan model perdana menteri. Lalu siapa oposisinya dalam sistem presidensial? Secara teori parlemen itulah oposisinya. Nah, tapi saya mau tanyakan tadi satu, kan saya belum selesai nih ya. Ini penting kan? Penting. Satu, pimpinan parlemennya Bang Dasko itu ada pada saat pengumuman. Yang kedua, politisi PDI Perjuangan yang juga pimpinan parlemen Mbak Puan Maharani menyatakan bahwa akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Artinya clear dong, jelas, ceto welo-welo. Enggak. Gini. Parlemen itu setara institusi. DPR itulah gini. Tugas oposisi itu apa? Mengawasi. Tugas DPR itu cuma ada 3. Bikin undang-undang, bikin anggaran. Kedua, mengawasi. Apa yang diawasi? Pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran. Sesederhana itu. Dalam konteks pengawasan itulah melekat watak oposisi, sifat oposisi, tipikal oposisinya. Walaupun mendukung, tetap watak oposisi itu ada. Begini, bukan mendukung, begini loh. Nah, ini Mbak Puan kan ngomong begitu. Gini. Dikelirkan dulu bahwa sebenarnya apapun yang sudah diputuskan oleh negara melalui Mahkamah Konstitusi, melalui MPR kemarin pelantikan, sebagai warga negara yang baik kita ikut. Tapi kalau kemudian ditanya apakah ada oposisi? Ada. Apakah partai? Bukan. Secara teori oposisinya adalah DPR. Sebagai lembaga. Kenapa DPR dianggap sebagai lembaga yang bersifat oposisi? Karena fungsinya mengawasi. Begitu loh. Artinya pimpinan DPR, apakah itu partai ataukah secara personal, berbeda dengan kelembagaan DPR? Bukan berbeda, tapi bisa berbeda pendapat juga. Bukan berbeda pendapat. DPR ini kan banyak orang, banyak partai, banyak kepala, banyak pikiran dan sebagainya. Tugas dia mengkritisi, misalnya begini. Di Komisi 7 atau di Komisi 12 sekarang misalnya ada kebijakan pertambangan yang tidak berpihak pada lingkungan, tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada investasi dan sebagainya. Boleh nggak dikritisi? Boleh dong. Apakah itu dikritisi oleh ketua dan pimpinan DPR? Tidak. Tapi oleh anggota komisi terkait. Kemudian ada kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara. Boleh nggak kita kritisi? Boleh dong. Yang mengkritisi apa? Anggota-anggota DPR itu. Jelas nih. Dikelirkan dulu biar orang tidak salah membedakan antara oposisi di sistem parlementer dan oposisi di sistem presidensial. Itu loh. Kalau di dalam sistem parlementer bisa partai berbeda. Gitu loh. Tapi dalam presidensial oposisinya ada secara teori DPR itu loh. DPR itu orang-orang itu yang bisa berbeda dengan pimpinannya, ketua fraksinya, bisa aja. Itu bagaimana mereka berkomunikasi ke dalam. Gitu. Bagaimana kemudian anggota DPR berkomunikasi dengan pimpinan fraksinya. Di PDI Perjuangan kita biasa berdiskusi bahkan berdebat tajam tentang hal-hal itu dengan pimpinan fraksi kita. Nggak begitu loh Mas, nggak begitu loh Bang, nggak begitu ya, segala itu biasa. Dan itu tidak dilarang di PDI Perjuangan.
Dan itu sah. Kita lihat nanti Kipres seperti apa. Termasuk Bung Adian. Seperti apa suaranya hari ini akan menunjukkan bagaimana DPR nanti. Terima kasih. Silakan Bung Adian. Oke. Saya akan panggilkan selanjutnya adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia, Bung Ade Armando. Oke. Jadi akhirnya alhamdulillah gitu ya masuk kabinet. Kan PSI banyak. Iya. PSI banyak ya. Iya. Jadi itu hasil keringat kemarin waktu pemilu. Keringat dari tentu saja karena pemilu. Tapi ikut bahwa ya ini adalah bagian dari pesta demokrasi yang kemudian sudah selesai, lalu kemudian dapat kursi, itu wajar. Wajar ya. Wajar, baik. Anda maksudnya apa sih mau nanya? Nggak, mau nanya itu aja. Oh, itu aja, Mau ya. nanya itu. Jadi selama ini bahwa apa yang sudah dilakukan sudah on the track dan tinggal bagaimana mendukung pemerintahan ke depan. Hanya itu. Ya. Kalau tadi apa yang disampaikan Bung Adian misalnya oposisi dan lain sebagainya di parlemen ya, anggota-anggota secara kelembagaan. Bung Adian punya pendapat yang berbeda nggak? Ya, saya berbeda dengan Bung Adian tadi karena saya tidak menganggap oposisi itu adalah parlemen. Oposisi itu adalah kalau dalam definisi yang saya pelajari adalah political party atau kelompok yang mengopos pemerintah yang berkuasa. Harus dari partai politik. Kalau dalam bahasa sistem pemerintahannya iya. Nggak bisa orang per orang di DPR, di parlemen segala macam, mungkin berbeda dengan ketua fraksinya, berbeda dengan pimpinannya. Mungkin dalam praktek bisa saja terjadi, tapi kan biasanya satu partai itu Harus tegas. akan tegas. Nah, misalnya ada barangkali orang-orang yang berbeda pendapat dengan suara partainya itu akan mengalami masalah di partainya. Mungkin akan ada terjadi pergantian PAW dan lain sebagainya. PAW dan sebagainya. Tapi oposisi sekarang yang paling jelas adalah PDIP. Saya setuju itu, ya. Karena PDIP adalah satu-satunya partai yang tidak berada dalam kabinet. Sehingga sangat mungkin nantinya ketika ini berjalan, pemerintahan ini berjalan, di DPR yang paling kritis terhadap apa yang diambil oleh pemerintah adalah PDIP. PDIP. Meskipun tadi Bung Adian mengatakan bahwa bukan partainya, tapi parlemen. Parlemen itu dari orang-orangnya, kelembagaan. Bisa berbeda dan sebagainya. Nanti kita diskusi soal Siap, itu. siap. Terima kasih Bung Ade. Terima Nanti kasih. kita panggilkan lagi. Selanjutnya saya undang pakar IT atau telematika, Bung Roy Suryo. Bung Roy Suryo. Bung Roy. Baik. Ya, jadi kalau tadi Bung Adian bilang saya hampir ditangkap, Bung Roy juga hampir ditangkap juga kelihatannya. Pas bata, pasukan bawah tanah laporin Bang Roy. Pasukan bau tanah. Ya karena sudah bau tanah. Kenapa bawah tanah? Ya karena udah benar-benar bau tanah, udah hampir mati jadi bau tanah aja. Tapi nggak apa-apa, kalau di sini kan rapi kita. Ya kan? Tapi kalau di luar ini saya buka. Apa itu? Nah, kalau ini saya buka nggak rapi lagi. Apa itu? Kita juga pasukan juga nih. Oh, kaos ini. Kaosnya kita semuanya adalah Oh, baru pertama nih. korban Mulyono. Ini sengaja Loh, tablon nih. Kan ada yang pakai Putra Mulyono. Niat banget nih. Iya kan? Kalau kita korban Mulyono. Putra Mulyono ketua umumnya Bang Ade. Enggak lah, lain. Iya, iya. Dia kan memakai itu Iyalah, kan. Iya. Lah, Betul. enggak apa-apa berbeda pendapat itu biasa. Korbannya di mana maksudnya? Lah. Kan harus dijelasin dong. Ya Maksudnya kan- korban Pak Jokowi, Kan Pak Roy. sama-sama kita pernah jadi korban. Bukan coba. Nah, kalau saya kan cuma dilaporin. Ya. Kalau Bang Roy kan sempat masuk pesantren istilahnya ya. Oh iya, nggak apa-apa. Penjara. Justru itu kan kita Itu. Tapi yakin bahwa itu apa yang disampaikan? Belum tentu kan. Masa itu kan kaitan ke hukum. Apa yang Mas Roy mau sampaikan di situ? Masa tiba-tiba bawa Mulyono dan lain sebagainya? Loh enggak, kan Mulyono kan sekarang sedang santai, ya kan? Ya kan hari ini santai. Tadi pagi makan sate buntel di warung Pak Di. Nah, kan sudah bisa santai. Cuman nggak bisa dong santai gitu. Kita memang anut prinsip mikul dur mendem jero betul. Tapi kesalahannya nggak boleh kita biarkan. Terutama anaknya yang sekarang sudah menjabat. Itu tetap orang Indonesia punya utang terhadap dia. Dia punya utang terhadap rakyat Indonesia. Utang apa? Harus jelaskan dong Fufu Fafa itu siapa. Oh. Ya, karena nanti Mas Ade yang menjelaskan. karena ada lagunya. Gitu. Apa kaitan? Nggak ada kaitan Mama. Aduh. Nanti Bang Ade mau jawab soal itu. Silakan Mas. Luar biasa nih. Harus luak white coffee, sponsornya luak white Oke, coffee. nanti kita kasih minum luak ya. Oke. Dan kembali kita panggilkan Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Prof, selamat malam Prof.
ada yang baru sekarang Prof karena sudah pelantikan ya. Ini hari pertama rakyat bersuara setelah pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Ada yang berbeda suasananya atau apa? Prof mau sampaikan misalnya? Ya pasti beda ya. Model kabinet beda. Ya. Kan kemudian komposisi Beda kenapa? kabinet Karena beda. lebih besar. Karena besar dan kemudian fokus. Fokus. Saya setuju. Dan setuju. Misalnya Padahal nggak pemecahan dapat- kementerian ya. Gak dapat menteri udah setuju. Anda pemecahan Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Itu udah betul dibedakan tuh. Dipecahkan Kementerian HAM karena pernah di masa Presiden B.J. Habibie Kementerian HAM sendiri. Sendiri betul. Kemudian sekarang dipecahkan lagi Kementerian Dan HAM dulu, hukum dan HAM. Hukum ya. Ya, oke. Hukum itu sendiri berdiri sendiri. Sekarang ada juga Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan. Masyarakat. Betul sendiri. Jadi pembagian itu udah betul. Kemudian ada lagi yang paling tepat menurut saya, pemisahan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan dan Oke. Kementerian Jadi Pendidikan kalau Tinggi dan Ristek. di luar sana bilang bahwa ini memperbesar ya, kemudian bagi-bagi kekuasaan, terima kasih dan lain Nggak sebagainya. juga lah. Prof nggak setuju? Nggak juga. Jadi kalau memang toh untuk mencapai target ya, target. Nggak, Prof setuju nggak itu? Itu Saya penting. Saya nggak setuju kalau dibilang terlalu gemuk. Ini Terlalu gemuk untuk persoalannya. bagi-bagi jatah. Nggak juga. Nggak, oke. Kita harus lihat Alasannya? positif-positif aja lah ya kan. Bahwa kementerian itu dibentuk, kemudian nomenklatur demikian, jumlahnya sekian. Itu dalam rangka percepatan program dari presiden terpilih. Presiden terpilih ya. Itu karena yang punya visi misi itu presiden. Oke. Jadi saya anggap tepat langkah seperti itu dan kita tinggal tunggu aja. Kalau selama ini ada waktu 100 hari, maka kita lihat kerja dari kabinet ini adalah 6 bulan, 1 semester. Ya kan sama juga kayak mahasiswa nih ujian kan 1 semester kan? Oke. Bukan 100 hari. Harus lulus 1 semester ya. Lulus dulu kita lihat. PR yang paling besar dari yang ditinggalkan Pak Jokowi untuk Pak Prabowo agar bisa lebih dipercepat apa? 3 misalnya. Misalnya satu ya, tentang kesejahteraan masyarakat. Ini kan janji Masih dari- kurang kemarin tuh di Pak Jokowi. Ya masih kurang, ya kan? Oke. Kemudian soal pembangunan wilayah pedesaan, betul. Ini kan Desa. Oke. masih juga kurang di luar Jawa ya. Yang ketiga saya kira soal pembangunan hukum, ya. Misalnya ada undang-undang yang masih harus dikerjakan, ya dikerjakan. Kemudian satu contoh lah, Undang-undang misalnya udah banyak, masa mau ditumpuk lagi? ada perintah undang-undang. Jadi undang-undang memerintahkan pembuatan undang-undang. Oke. Misalnya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan. Itu kan ada perintah membentuk kolegium. Ya kan para pakar itu harus dibentuk tersendiri Kalau dengan undang baru. Kalau undang-undang perampasan aset harus dipercepat nggak? Harus dipercepat. Perampasan aset. Supaya lebih jelas nih, uang dari mana, dapat dari mana dan cara bagaimana. Setuju ya? Saya sepakat Dan itu. Prof. Andi Asrun akan berdiri paling depan untuk mendukung itu. Ya, ada yang nggak sepakat. Siapa? Soal oposisi tadi. Apa? Soal oposisi tadi. Ya kalau parlemen nggak bisa beroposisi, dia check and balance sistemnya dalam sistem ketatanegaraan. Kalau oposisi itu betul partai politik beroposisi, dia bentuk misalnya Menteri Luar Negeri bayangan, Menteri Dalam Negeri bayangan. Itu Jadi parlementer. Ya enggak. Ya parlementer ya. Oke. Kalau misalnya tradisi Indonesia nggak ada tradisi oposisi. Kalau misalnya beroposisi maka partai itu harus ada di luar dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berseberangan dengan pemerintah sebagai koreksi ya. Itu baru oposisi. Jadi Kalau garisnya parlemen tegas. nggak bisa, Garis harus tegas. nggak bisa parlemen beroposisi. Oke. Jadi, mohon maaf Adrian, saya beda boleh kan? Beda boleh ya? Pakai itu. Pernyataan abang ini dibangun atas dasar landasan teori atau asumsi? Saya melihat praktek ketatanegaraan Bukan begitu. praktek ketatanegaraan. Nah, gini Pak, gini ya. Yang namanya parlemen itu proses dengan pemerintah adalah check and balance dia, saling mengimbangi. Nggak bisa dia beroposisi dia. Partai politik beroposisi. Kalau begitu, saya kasih abang kesempatan 5 menit membaca tentang peran oposisi dalam sistem presidensial. Nggak usah kita bahas. Ya. Teorinya ada. Makanya aku tanya, abang menyampaikan ini berbasiskan teori atau asumsi? Nah, saya berbasiskan. Oke, kalau teorinya siapa? Nah, itu praktek nggak perlu abang ketatanegaraan jawab. begitu ya. Nggak perlu abang jawab, abang duduk baik-baik, buka. Ya. Gitu, karena ada teorinya itu. Ya, Gitu. Dan saya tadi berbicara secara teori begitu. Nah, kalau parlemen itu fungsinya bukan beroposisi, dia mengawasi jalan pemerintahan. Lah, kan? fungsi Betul nggak? pengawasan itu ya fungsi oposisi. Beda Pak, beda posisi dan pengawasan Ya beda. sudah, Ini kalau semua- begitu, daripada kita berdebat kasihan yang lain dengar, abang duduk, Ya. abang buka dulu teorinya, lalu kita berdebat lagi.
Iya. Oke Prof, nanti kita lanjutkan. Sembari ngopi ya. Sembari ngopi. Sembari ngopi. Oke, baik. Baik, dan kita lanjutkan. Pendiri Lokataru sekaligus aktivis Bung Haris Azhar. Pakai dia udah. Bung Haris. Ya, ini karena hasil judicial review. Bung Haris kemudian saya di SP3. Betul ya? Cerita dulu dong. Apanya mau diceritain? Tapi Bung Haris juga selesai udah? Selesai. Sudah. Tapi nggak pakai baju seperti Mas Roy? Belum sempet dibagiin sama... Oh banyak nanti. Hah? Ada korban Mulyono. Tapi ini dapat kaosnya waktu Jokowi bagi-bagi kaos tuh di... Iya. Tadi soal oposisi, setuju nggak Bung Haris? Setuju. Setuju sama Adian. Setuju yang mana? Jadi begini. Oh, Bang Adian, oke. Istilahnya check and balance. Kalau istilah lainnya oposisi. Oke. Intinya apa? Intinya kan mengawasi, mengimbangi, mengkritisi si posisi. Jadi ada posisi, ada oposisi. Ada oposisi yang dia diwajibkan secara konstitusional, itu yang disebut dengan DPR. Justru kalau dia tidak mau beroposisi dalam artian memanfaatkan kewenangannya itu, ya kan mengawasi, justru itu mubazir. Itu sayangnya kita tidak ada kesempatan kayak di MK kan, judicial review, menguji undang-undang. Kan kita nggak ada menguji pasal di undang-undang dasar. Tapi orang sering bilang begini, di dalam presidensial tidak dikenal istilah oposisi. Yang ada adalah masuk ke dalam pemerintahan bergabung atau berada di luar pemerintahan. Itu kan keterbatasan kita berdiskusi saja. Tapi sebenarnya dalam studi-studi demokrasi, studi elektoral, itu banyak ada presidensial yang pakai oposisi. Prakteknya seperti apa? Ini kajian-kajian empiriknya ya. Ada lagi presidensial yang mengandalkan parlemen. Ada lagi presidensial yang nggak ada oposisi, ngandelin rakyat. Ada tuh Indonesia, ya kan? Nggak ada oposisi itu ngandelin rakyat. Maksudnya apa? Ya akhirnya masyarakat yang mengambil posisi mengkritik gitu kan. Kan ada DPR, ada Bang Makanya, Adian. ya kemarin ada apa? Ke depan mudah-mudahan ada Adian dan kawan-kawan. Kemarin kan korbannya ini satu, ya kan? Saya gitu. Jadi ada ratusan lagi orang seperti itu. Jadi menurut saya yang parlementarian di negara yang otoriter, ya kan, itu juga dalam prakteknya tidak ada oposisi, ya kan. Ada lagi di negara parlementer yang oposisinya bukan partai, ada juga. Jadi menurut saya terlalu naif kalau kita mau bilang bahwa Indonesia tidak ada oposisi atau tidak bisa ada oposisi atau DPR tidak boleh beroposisi. Terlalu naif. Jadi menurut saya harus dilihat prakteknya. Dan ada banyak kesempatan atau ada banyak momentum yang sebetulnya praktek-praktek mengkritik, mengawasi itu dijalankan. Nah, jadi tapi menurut saya ada yang terinstitusionalisasi berbasis konstitusi, ada lagi yang memang kelasnya atau warnanya adalah warna rakyat. Ada lagi oposisi yang selama tidak ada ujian tengah semester seperti mahasiswa, ya kan? Kalau ada ujian tengah semester dia nggak bisa beroposisi. Karena kemarin kampusnya kan dipaksa kan oleh kekuasaan, dikontrol mereka semua. Sekarang kan rektornya juga, rektor semua harus lewat presiden. Nah, itu dia makanya, itu bisa-bisaannya Mulyono. Jadi menurut saya ada banyak cara kita melihat oposisi atau check and balances. Nah sekarang kita balik. Ada nggak check and balances di luar parlemen? Ada juga. Ya kan? Menggunakan mekanisme judicial. Ya kan? Menggunakan mekanisme politik lokal. Politik lokal misalnya apa tuh? Ya di daerah-daerah. Mereka melakukan apa? Ya misalnya masyarakatnya bersiasat dan berkonsolidasi untuk melakukan pengawasan pada tematik-tematik tertentu. Oke, misalnya pembukaan tambang dan lain sebagainya. Sektor-sektor tertentu. Ya. Nah itu juga bisa. Kita baru ngomong oposisi check and balances, ya kan? Belum lagi perlawanan, nah, ada juga. Oke, nanti perlawanan seperti apa nanti kita lihat. Bung Haris Azhar, kita berikan tepuk tangan. Dan Ketua Lingkar Nusantara sekaligus politisi Partai Gerindra, Bung Hendarsam Marantoko.
Woi, hormat. Ini kayak abis dilantik, hormat dulu. Udah kayak Pak Prabowo belum? Ya, oke, belum kurang kantong. Biasa kan kurang kantong. Kayak Mayor Teddy. Oke, bilang Bung Hendar apa Bung Hensam? Bung Hensam. Rebut-rebutan tadi dengan Bung Hensa, Bung Hensa. Ya. Bung Hendar Sam, Bung Hendar. Jadi kalau disebutkan ini mulai banyak kritikan. Ini nggak kebanyakan. Nanti anggarannya gimana? Belum makan bergizi. Jawabannya apa? Ya, gini. Kita melihatnya ini kabinet ini gemuk atau tidak. Secara visual memang gemuk karena banyak dimekarkan. Tapi secara filosofis ini ramping. Karena apa? Dengan pemecahan-pemecahan ini, maka menteri-menteri ini akan ramping tugasnya. Nah, saya menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Andi Asrun tadi. Bayangkan saja, saya ambil contoh di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini dirjennya ada 6. Ada dirjennya ada 6 itu. Jadi dia harus mengawasi dan mempunyai skill yang dan pengetahuan cukup untuk mengorkestrasi semua ini. Ya kan? Apakah itu bisa dilakukan oleh seorang menteri? Saya nggak yakin itu bisa dilakukan. Makanya dilakukan pemecahan ya ketika Menteri HAM sendiri fokus saja dia di HAM, ya kan? Tidak diurus oleh seorang dirjen untuk melakukan itu. Jadi secara filosofis ini ramping tugasnya. Ada ekses memang biaya-biaya, tapi saya rasa dengan dampak dan manfaatnya ke depan ini tidak akan seberapa. Efisiensi ini penting. Ya, saya ambil analogi ini lucu-lucuan ya, jangan dianggap sebagai apa, ya kan? Punya istri 1 dengan punya istri 6 lebih pusing punya istri 6. Punya dirjen 6, ya kan? Apakah salah seorang Menteri Hukum dan HAM bisa menguasai secara kontekstual dan material dan teknis untuk mengetahui persis HAM itu seperti apa? Perundang-undangan itu seperti apa? Ya kan? Hak kekayaan intelektual itu seperti apa? Nah, ini pasti kontrolnya akan ada misleading dalam proses kinerjanya. Oleh karena itu dibutuhkan, ya kan, dibagi-bagi, dipecah. Jadi sehingga oleh karena itu lebih fokus. Ini strategik. Prabowo Subianto adalah orang yang strategik. Ya, jadi dia tahu ini harus di sini, fokus di sini. Ini di sini harus fokus di sini. Ini fokus di sini. Nah, di setiap rezim pemerintahan, ya, nomenklatur bisa berubah, ya. Isu tentang bagi-bagi kekuasaan 2014, 2019 yang Bang Adian juga ada pada saat itu selalu ada. Itu wajar dalam demokrasi kita. Tapi itu menunjukkan adanya dialektika kita dalam berdemokrasi. Jadi Bung Hendar Sam yakin bahwa dengan ada seperti ini akan lebih fokus, lebih kencang larinya, ya. Sudah pasti. Memang pasti agak lebih mahal karena bagaimanapun juga 1 dengan 6 beda. Rumahnya aja ada 6 gitu kan? Iya, kan orangnya nggak bertambah. Maksudnya gimana? Saya ambil contoh ya. Tidak signifikan, bukan nggak bertambah ya. Tidak signifikan karena orang-orang contoh ya. Bidangnya sama. Ya bidangnya sama. Orang-orang di kementerian kan itu aja, tinggal dipisah aja. Bidangnya gitu sama, loh. sekarang tinggal mereka naik. Ya, tadi ya dirjen. Iya, seperti itu aja. Perdebatannya di situ nanti benarkah apa yang seperti disampaikan oleh Bung Hendar Sam atau tidak? Ada perdebatan seperti apa nanti kita akan buktikan bagaimana kemudian terima kasih. Perdebatannya. Terima kasih Bung Hendar Sam dan juga terakhir adalah Bung Henry Satrio, Bung Hensa, bukan Bung Hensat ya, Bung Henry Satrio, Bung Hensa. Sedikit aja, apa yang Anda mau sampaikan terkait dengan pasca pelantikan baru 2 hari nih, 109 menteri dan sejumlah kepala badan. 110 kalau nggak salah plus Pak Luhut tuh ya. Kan kepala badan. Iya. Nah, kalau menurut saya ini adalah resiko kemenangan elektoral ya, karena pada saat perjuangan elektoral itu banyak betul dan Pak Prabowo nampaknya baik sekali. No man left behind, semuanya diajak, ya akhirnya gede sendiri gitu. Cuma ada yang menarik tuh, misalnya tadi ya, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko. Itu sebetulnya bisa dimulai dengan nggak digaji tuh. Nggak digaji? Supaya gajinya buat pengentasan. Kan butuh operasional, masa nggak digaji? Buat pengentasan kemiskinan. Ya. Multiplier efeknya kan bagus. Apa artinya gaji seorang Budiman Sujatmiko dengan nah, apa yang akan contoh ya, dilakukannya? contoh nih Mas Budiman kan kalau nonton pasti ketawa-ketawa, kita secara temenan juga. Tapi intinya adalah memang ada 2 kubu ya, memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya atau langsung
mengkritisi. Tapi yang menarik kita lihat juga ternyata Pak Wapres ini lincah juga. Setiap hari jalan-jalan sendiri. Saya nggak tahu itu apakah sudah koordinasi dengan Pak Prabowo atau tidak. Nampaknya ada yang ingin dia buktikan. Karena mungkin selama ini banyak yang berpendapat bahwa dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi minimal 2 hari ini dia lincah betul bersama menteri-menteri terpilih. Tadi kalau nggak salah dengan Mas Dito tuh, Menteri Menpora ya, ngelihat arena panjat tebing kalau nggak salah. Nah itu juga menarik untuk kemarin lihat MRT, Mas. MRT ya. MRT. Anda ini korban Mulyono tapi memperhatikan keluarga Mulyono betul. Harus. Soalnya kalau nggak apa namanya gesit ya, kalah gesit nanti sama Mas Roy Suryo. Nah, jangan-jangan Mas memang Roy sudah soalnya bicara terus. Jangan-jangan sudah ancang-ancang. Maksudnya? Maju di 2029. Wah. Siapa Mas Roy maksudnya? Iya, bukan. Kan kita Udah bicara terlalu jauh. Baru pelantikan kemarin, masa wakilnya udah dicurigain mau 2029? Jangan begitu. Kita juga dulu nggak pernah punya pikiran jelek ke Pak Jokowi. Nanti Mas Roy, tuh PR-nya Bang Ade Armando untuk jawab semua nih. Baik, terima kasih Bu Hensa. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita menyaksikan sama-sama informasi berikut ini yang akan kita saksikan apa yang terjadi pada saat pelantikan. Setelah pelantikan, PR apa kemudian yang harus dilakukan segera untuk Pak Prabowo yang sebelumnya masih sangat kurang dilakukan oleh Pak Jokowi. Berikut ini. Pemerintahan baru Indonesia dimulai. Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berjanji mengantarkan Indonesia menjadi negeri yang bersuasembada. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Sehari setelah mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Prabowo Subianto melantik 109 menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ini merupakan kabinet terbesar sejak masa Orde Baru. Para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri harus segera bekerja. Fokus pada upaya untuk mengurangi ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa. Kemudian pembangunan juga difokuskan untuk mendukung semangat atau visi beliau swasembada pangan. Semangat kita adalah ingin mendorong tumbuh kembang UMKM kita. Semua kebijakan yang bisa mengarah ke situ dan juga bisa menjaga ekonomi negara kita akan dukung. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Usai pembacaan sumpah jabatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo langsung mudik ke kampung halaman di Surakarta, Jawa Tengah. Di hari terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mengakui tak semua pekerjaan bisa diselesaikan dan diwariskan kepada Presiden Prabowo untuk bisa dituntaskan. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. 1 dekade dalam 2 periode menjabat presiden, Joko Widodo tegas menyatakan akan purna tugas. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan?